Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Pada kesempatan kali ini, kawan-kawan, saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik video pada kesempatan kali ini. Dan di sini saya akan menampilkan mengenai updatean kegiatan kami di sore kali ini. Yang jelas di mana pada waktu sore hari semacam ini, ya, ini sudah memasuki masa panen, di mana yang dulunya pada video-video sebelumnya sudah saya perlihatkan mengenai tentang tanaman kacang. Setelah dilakukan proses penanaman cabai, dilanjutkan dengan tanaman kacang. Tanaman kacang ini termasuk dari tanaman yang kelompok legum, ya, yang dimana kacang itu sebagai sayur dimasak dan dipergunakan untuk konsumsi masyarakat, dan ini potensinya cukup bagus sekali karena tanaman ini adalah tanaman yang mudah perawatannya, dan yang jelas tanaman ini tidak terlalu ribet ya dalam proses perawatan, bahkan pupuknya kan karena tanaman kacang semacam ini tanaman yang dimana dapat bersimbiosis mutualisme dengan bakteri-bakteri pendukung ya dari tanaman tersebut, terutama bakteri Rhizobacter ya, Rhizobium, yang dimana bakteri tersebut dapat membantu menfiksasi nitrogen, sedangkan tanaman kacangnya itu sendiri bisa memberikan makanan kepada si bakterinya kan kawan. Dan ini sering terjadi pada tanaman legum, sehingga dalam proses budidayanya ya, untuk menyediakan unsur hara untuk tanaman kacang tersebut tidaklah cukup sulit. Nah, dan yang jelas karena ketidaksulitan tersebut, otomatis biaya produksi dari tanaman kacang tersebut itu cukup murah ya kan kawan. Bahkan ini tanaman kacang ini termasuk kelompok tanaman yang dibudidayakan secara organik pun cukup gampang ya, tidak terlalu ribet ya. Dan oleh sebab itu, dengan adanya hal semacam itu kan kawan, kita membudidayakan tanaman kacang. Dan yang selain itu juga, tanaman kacang ini juga membantu perbaikan lahan ya, terutama biologi serta kondisi media tanamnya ya, yang dimana dengan tanaman kacang semacam ini ya, ketersediaan unsur hara di media tanam cukup bagus ya, karena akarnya bisa menjadi pupuk ya secara langsung. Bahkan nanti ini limbah dari daun dan tanamannya itu untuk sebagai pakan ya, kacangnya kita ambil. Nah, itu kan sangat potensi banget ya. Bahkan ini tanaman kacang ini konon katanya memiliki kandungan protein yang cukup bagus untuk ternak. Nah, sehingga ini potensi sekali ya, ketika besok sudah kacang tidak produktif, kita bersihkan ya, kita gunakan sebagai pakan ternak. Dan di sisi lain juga kita dapat kacangnya, dan di area perakarannya mikroorganismenya sangat membantu, sangat menyediakan mikroorganisme bagi media tanam untuk budidaya berikutnya, semacam itu kan kawan. Dan tanaman kacang ini kan kawan, harganya kemarin kita memperoleh di harga tadi ya kan kurang lebih 4.000 per kilonya kan kawan. Dan tadi 3 bedeng kayak gini itu sudah dapat kurang lebih 16,5 kilo ya. Artinya keseluruhannya ini paling perkiraan kami 20 kilo, dan ini setiap 2 hari sekali dipanen secara terus menerus, dan itu termasuk potensi banget ya kan kawan. Harga kacang segitu karena perawatannya cukup mudah, dan di sisi lain juga tanaman kacang ini kan kawan tidak terlalu ribet ya. Yang penting kawan-kawan, untuk catatan dalam membudidayakan kacang ini kan kawan harus memiliki rambatan ya, atau nantinya media untuk merambat dari tanaman kacang tersebut, semacam itu. Sehingga dengan merambat semacam itu, insya Allah potensi hasilnya cukup bagus ya kan kawan. Dan ini ya, ini kondisinya kayak gini kan kawan. Dan ini musim budidaya yang cocok untuk tanaman kacang itu sendiri itu adalah musim peralihan.
dari musim kemarau maupun penghujan itu panen musim peralihan itu cukup bagus ya. Ini dipanen nantinya ya, misalnya hampir sama kayak cabai, hanya saja masa panennya setiap 2 hari sekali dipanen, dan ini banyak sekali diterima oleh pasar. Oke, itu dulu informasi dari kami mengenai kegiatan sore kali ini, semoga bermanfaat mengenai potensi tanaman kacang dan sayur-sayuran. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.